Halo, ilmu pengetahuan sosial. Pada video kali ini kita akan membahas iklan-iklan jadul di era sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, iklan adalah suatu usaha untuk memberi pengaruh kepada masyarakat agar membeli produk atau menggunakan jasa si pembuat iklan. Dalam era modern seperti sekarang ini, iklan dibuat secara modern pula. Iklan dibuat dengan biaya yang tidak sedikit. Namun bagaimana dengan iklan pada zaman dahulu? Nah, pada video kali ini kita akan tampilkan beberapa bentuk iklan di zaman kolonial Belanda, pendudukan Jepang dan setelah kemerdekaan Indonesia. Produk grafis di masa kolonial Belanda sendiri mulai berkembang pesat saat pemerintah kolonial Belanda mendirikan percetakan negara tahun 1893. Berbagai produk cetak berupa buku, tiket, label, majalah dan koran mulai dibuat dengan skala relatif besar. Hal ini juga merupakan tuntutan dari gaya hidup Eropa yang mulai dikenal di perkotaan di Nusantara. Jauh sebelum itu iklan sederhana telah muncul di zaman VOC, walaupun iklan ini hanya berbentuk seperti pengumuman, yaitu saat Jan Pieter Sun Koen, Gubernur Jenderal VOC saat itu, membuat iklan tentang informasi teritorial wilayah dagang VOC. Pada era 1930-an, iklan sangat berkembang pesat. Iklan kebutuhan rumah tangga sehari-hari selalu muncul di majalah-majalah dan koran-koran saat itu. Pada masa ini fashion mulai berkembang. Di era ini juga mulai muncul iklan-iklan dari para pengusaha pribumi dengan bahasa khas lokal. Di masa ini pula lah mulai bermunculan biro-biro iklan yang menggarap iklan secara profesional dengan menggunakan seni reklame. Tercatat pula seorang pengusaha rokok kretek besar saat itu yaitu Niti Semito, pernah menyewa pesawat Fokker untuk mempromosikan produknya dengan cara menyebarkan pamflet iklan produk rokoknya di sekitar Jakarta dan Jawa Barat. Sementara di zaman pendudukan Jepang iklan umumnya digunakan untuk kepentingan Jepang dengan propaganda perangnya. Di zaman kemerdekaan, iklan cukup berkembang terutama setelah era nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Mulai muncul biro-biro iklan lokal dengan sentuhan yang lebih nasionalis dari segi bahasa dan visualnya. Namun setelah pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru yang juga ditandai dengan masuknya investasi asing maka mulai muncul konsep periklanan internasional. Bahkan biro-biro iklan asing pun mulai sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Terlebih lagi dengan berkembangnya media televisi di awal 90-an yang ditandai dengan munculnya televisi-televisi swasta. Dari titik inilah mulai gaya hidup, gaya bahasa asing, tanpa disadari mulai mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia. Terlebih pada era smartphone saat ini, dengan berbagai macam sosial media dan kemudahan jual beli online, terkadang iklan membuat masyarakat lebih konsumtif daripada kebutuhan sebenarnya. Bagaimana dengan Anda? Tuliskan di kolom komentar.